Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab metode Al-Muallim pada halaman yang ke-29. Pada halaman 29 akan membahas tentang babul ma'mulatil mansubati. Hadza babun fi bayanil ma'mulati al-mansubati. Artinya, bermula ini yaitu bab di dalam menjelaskan tentang beberapa yang diamalkan, yang beberapa yang dibaca nasab. Jadi, halaman 29 ini kita akan membicarakan tentang kalimah-kalimah yang dibaca nasab, ya, yang dibaca nasab. Kalimah yang dibaca nasbun ada 18 di dalam metode Al-Muallim. Ada 18. Kalau yang dibaca rafa ada 8, yang dibaca nasab ada 18. Yaitu 1 al-fi'l al-maf'ulu bihi, 1 al-maf'ulu bih, 2 al-istighalu, 3 al-maf'ulani lidhanna wa akhwatiha, 4 al-maf'ulul mutlaqu, 5 al-maf'ulu li ajlihi, 6 al-maf'ulu ma'ahu, 7 ad-dzarfu, 8 al-halu, 9 at-tamyizu, 10 ismula an-nafiyatil jinsi. Cara bacanya ismula gitu ya, jangan ismulan gitu, sulit nanti memahaminya. Ismula an-nafiyatil jinsi. 11 al-ighra'u, 12 at-tahdhiru, 13 nasul khafidi, 14 ta'ajjubu, 15 khabaru kana wa akhwatiha, 16 ismu inna wa akhwatiha, 17 at-tabi'u lil mansubi, 18 al-fi'lu al-mudhari'u al-mansubu bin nawasibi. Kemudian kita bahas satu-satu. Al-awwalu al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi, simbol mem ba diambil dari mem sama ba. Makna pada, dalam makna Jawa ing, makna kita metode Al-Muallim bahasa Indonesia pada, yaitu ismun yang dibaca nasbun karena dinasubkan oleh fi'lun muta'addiyun. Ini rumus fi'lun muta'addiyun. Bagaimana dengan fi'il yang lazim? Ya, nanti ada ketentuannya tersendiri. Dan al-maf'ulu bihi ada 2. 1 maf'ulun bihi ismun dhahirun. Selalu begini ya. Mulai dari fa'il ya ada 2, fa'il isim dhamir sama isim dhahir. Naibul fa'il juga ada 2, yang dhahir sama dhamir. Mubtada juga 2, ada yang dhamir ada yang dhahir. Maf'ul bih juga ini sama, maf'ulun bih ismun dhahirun, yang nampak. Nahu nasara zaitun aliyan. Lah aliyan inilah yang disebut isim dhahir. Nasara telah menolong zaitun oleh Zaid, aliyan pada Ali. Makna dalam kurung telah menolong oleh Zaid pada Ali. Perhatikan nasara fi'il madhi, zaitunnya fa'il harus baca rafa, aliyan maf'ulun bih harus baca nasab. Lanjut contoh berikutnya, nawaitul wudu'a. Nawaitu telah niat oleh saya al-wudu'a pada wudu. Makanya anak-anak kalau belajar wudu kan nawaitul wudu'a. Kok dibaca a? Jadi apa? Maf'ulun bih, ya. Maf'ul bih. Telah niat oleh saya pada wudu. Wa nahwu, dan yaitu contohnya usolli fardhus subhi, yang dijadikan contoh fardho. Kalau dibaca fardho enggak fardu, enggak fardi gitu ya, menjadi maf'ulun bih. Usollinya fi'il fa'il, usolli ini fi'il mudhari'. Usolli niat salat oleh saya fardhus subhi pada fardunya salat subuh. Nasortum al-muslimina, nasortum telah menolong oleh kalian al-muslimina pada orang-orang muslim. Al-muslimina ini dibaca nasab, alamat nasabnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ini yang sering terjebak samawati wal ardi gitu. Padahal wal arda ini adalah jumlah ismiyah. Allah bermula Allah, alladzi yaitu yang, khalaqa telah menciptakan oleh dia, alladzi as-samawati ini menjadi maf'ulun bih,
dibaca nasab, alamat nasabnya pakai kasrah. Karena apa? Karena jamak muannats salim. As-samawati alamat nasabnya dengan kasrah. Lawal ardo ini alamat nasabnya dengan fathah. Wal ardo, dan pada bumi. Kemudian yang kedua, maf'ulun bihi ismud dhamiri. Maf'ul bih isim dhamir. Nahu nasoroha, laha inilah isim dhamir. Ya, bukan dohir, bukan, pokoknya selain dhamir disebut dohir. Nasoro telah menolong oleh dia laki-laki satu, ha pada dia perempuan satu. Jadi nasoro ini ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya huwa, hanya menjadi maf'ul bih. Makna dalam kurung telah menolong oleh dia lelaki satu pada dia perempuan satu. Kemudian angsuruka. Angsuruka sedang menolong oleh saya kepadamu. Di dalam kurung sedang menolong oleh saya pada kamu. Kemudian ini contoh fi'il amar. Ungsuruni. Ungsuru tolonglah oleh kalian. Oleh kalian. Fa'ilnya wawu. Ni nunnya nun wikoyah. Ya-nya ini sebagai maf'ulun bih. Ya, ya-nya sebagai maf'ul bih. Ungsuru tolonglah oleh kalian nih pada saya. Makna dalam kurung tolonglah oleh kalian lelaki banyak pada saya. Kemudian maf'ulun bih boleh di akhir jumlah dan boleh di tengah atau di awal jumlah. Ini bagi pemula, ya, seolah-olah maf'ul bih itu harus di akhir jumlah. Padahal boleh di akhir jumlah atau di tengah atau di awal jumlah. Naho nasoro aliyan zaitun. Kalau seandainya misalnya gundul begini, aliyannya kok ada alif, ya berarti fa'ilnya di belakang, fa'ilnya. Nasoro fi'il madhi, aliyan maf'ul bih, zaitunnya fa'il. Maknanya nasoro telah menolong aliyan pada Ali, zaitun oleh Zaid. Lanjut. Kemudian khalaqanallahu. Khalaqa. Lah ini kalau gundul ini banyak yang salah. Kalau gundul ini bagi pemula ya maksudnya. Kalau dibaca khalquna, Allahu khalquna menjadi ini menjadi masdar. Kalau dibaca nanya adalah menjadi mudhafun ilaih. Jumlahnya jumlah ismiyah. Khalquna bermula ciptaan kami, Allahu Allah, itu berarti salah makna. Apalagi dibaca gini khalaqna, khalaqna, qafnya disukun, wah salah fatal. Khalaqna telah menciptakan oleh kami Allah pada Allah, salah fatal. Kalau ini gundul ya, perhatikan. Khalaqa telah menciptakan na pada kami, maf'ul bihnya na, Allahu oleh Allah. Rahimakallahu, ini biasanya kan sering kita mendoakan orang, rahimakallah ya, rahimakumullah. Rahimah semoga merahmatika kepadamu Allahu oleh Allah. Kafnya ini menjadi maf'ulun bih. Jazakallah atau jazakumullah. Biasanya ini saya kasihkan contoh-contoh yang maf'ul bih di tengah. Jaza semoga membalas kepadamu Allahu oleh Allah. Fa'ilnya di belakang. Dan ini ada maf'ul bih di depan. Ini iyahu hanya kepada dia ya. Iyahuma iyahum iyaha iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakunna iyaya iyana. Iya bermakna hanya kepada. Contoh iyahu hanya kepada dia. Kalau hanya kepada saya iyaya. Kalau hanya padamu iyaka. Di dalam Al-Fatihah ini nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Maknai secara ilmu nahwu, iyyaka hanya kepadamu, na'budu menyembah oleh kami, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu meminta pertolongan oleh kami. Ini sudah ada dalam kurung, hanya kepadamu menyembah oleh kami dan hanya kepadamu minta tolong oleh kami. Ya, oleh karena fa'il. Jangan dibalik-balik kalau ngartikan ya. Dan untuk ya'ul mutakallimi yang menjadi maf'ulun bih, ya mutakallim yang menjadi maf'ul bih karena bersambung dengan fi'lun maka harus ada nunul wiqayah di garis, nunul wiqayah, nun penopang khusus ya mutakallim. Karena bila tanpa nun maka akan sulit dibaca. Nahu ahabbani, kalau tanpa nun ahabbai gitu sulit. Ahabbani, ahabba telah mencintai ni kepada saya, zaitun oleh Zaid, fa'ilnya zaitun. Makna dalam kurung telah mencintai pada saya oleh Zaid. Wa nahu Allahumma arhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Allahumma ya Allah irham, rahmatilah oleh engkau ni padaku. Wajbur ya, dan kayakanlah oleh engkau ni padaku. Warfa' dan angkatlah oleh engkau ni kepadaku. Warzuq dan rezekilah berikan rezeki oleh engkau ni padaku. Wahdi dan tunjukilah oleh engkau ni padaku. Dan untuk fi'lun lazimun, fi'il lazim
Apabila butuh maf'ulun bih, maka harus dengan huruful jari, karena pada hakikatnya adalah yang menasabkan maf'ul bih adalah fi'il muta'addi. Tetapi kalau fi'il lazim apabila butuh maf'ulun bih, maka harus dengan huruful jari. Nahu marartu bi Zaidin. Enggak boleh marartu Zaidan, enggak boleh. Marartu telah melewati oleh saya bi Zaidin pada Zaid. Ingat baknya ini pada, jangan dengan. Telah melewati oleh saya pada Zaid. Kemudian contoh lagi yang sering kita ucapkan, amantu billahi. Amantu telah iman oleh saya billahi pada Allah, pada ini. Qultu lakum. Qala ini fi'il lazim. Qultu telah berkata oleh saya lakum pada kalian. Al-ba'u dan al-lamu, ini tadi al-ba' bi Zaidin dan al-lamu ini kelakum li ta'diyati, yaitu untuk memuta'adikan, artinya supaya bisa menjadi maf'ulun bih. Li ta'diyati, untuk memuta'adikan. I'rabnya al-jaru wal majruru fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi kalau ngerab billahi ini jar majrur tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sama dengan lakum, jarun majrun tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan jika fi'lun lil majhuli sudah ada naibul fa'il, maka lafaz setelahnya dapat menjadi maf'ulun bih. Ini kaidah ini. Jika fi'lun lil majhuli sudah ada naibul fa'il, maka lafaz setelahnya dapat menjadi maf'ulun bih atau halun. Nahu summiya dawamun mu'aliman. Summiya telah dikasih nama dawamun terhadap dawam. Dawam di sini adalah menjadi naibul fa'il. Kalau summiyanya majhul, summiya telah diberi nama dawam terhadap dawam mu'aliman pada mu'alim, nama mu'alim. Kemudian halaman 29 yang terakhir, atsani al-istighalu. Al-istighalu simbol memba, makna hanya kepada, yaitu maf'ulun bih di awal jumlah untuk mengkhususkan. Dalam bahasa Arabnya ayyataqaddama ismun an fi'lihi, sekiranya mendahului ismun oleh isim an fi'li dari fi'ilnya, lil ikhtisasi untuk mengkhususkan, pengkhususan. Nahu allaha, kalau maknanya Allah hanya pada Allah, as'alu meminta oleh saya, hanya pada Allah as'alu minta oleh saya, Muhammadan hanya pada Muhammad, tabi'tu mengikuti oleh saya. Demikian isi metode al-mu'allim halaman yang ke-29. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat barokah fiddin wa dunyal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.